Hi investors, welcome to the 5 Questions episode 2, podcast BRI Manajemen Investasi yang membahas pertanyaan-pertanyaan paling relevan di sekitar dunia investasi. Di episode kali ini, kita akan membahas topik yang selalu hangat di dunia investasi, yaitu emas. So why gold and why now? Kenapa sih sekarang tuh emas lagi hangat lagi di dunia investasi? Dan apakah investasi emas harus selalu dalam bentuk fisik? Oke investors, untuk ngejawab pertanyaan-pertanyaan berikut, kita udah kedatangan tamu nih, Mbak Soraya Indriati. Selamat sore, welcome Mbak Oya. Sore. Thank you udah datang. Sama-sama. Kita langsung aja lanjut ke pertanyaan pertama Mbak Oya. Siap. Jadi kenapa sih sekarang tuh emas kembali menjadi perhatian investor? Nah ini menarik nih Jun, soal emas ini. Jadi memang saat ini kan mungkin Juni udah tahu ya, kita menghadapi banyak ketidakpastian. Yang pertama dari global, kedua itu dari tekanan fiskal, yang ketiga ada juga terkait volatilitas mata uang. Gitu. Nah, jadi investor sekarang ini tuh mencari nih kira-kira aset apa ya yang bisa kita gunakan untuk diversify. Nah, salah satunya ini pilihannya itu yang paling utama tuh emas. Kira-kira Juni udah ada? Udah, alhamdulillah Mbak Oya. Mantap. Berarti di masa-masa yang nggak pasti itu investors balik ke aset-aset safe haven, salah satu itu emas gitu ya Mbak Oya. Betul gitu. Oke. Lanjut dari situ, kan sebenarnya dalam investasi itu banyak nih pilihannya. Kenapa sih emas tuh tetap jadi favorit untuk investor-investor? Oke, menarik Juni. Jadi kalau kita trace back ke belakang, kalau Juni mungkin bisa trace back juga nih di keluarga Juni, orang tua Juni, kakek nenek Juni, pasti kan ada simpan emas, ada punya investasi emas. Nah, jadi memang emas itu dari zaman nenek moyang kita dulu itu menjadi alat tukar gitu. Dulu jadi alat tukar, sekarang berkembang menjadi aset investasi. Nah, ada keunggulan emas yang tidak diberikan oleh aset lain, yaitu apa? Rasa nyaman gitu. Kalau misalkan saham, dia itu kan menawarkan growth. Kalau obligasi, dia itu menawarkan kupon atau pendapatan. Nah, kalau emas ini, dia itu menawarkan lindung nilai atau kita biasa dengar tuh hedging gitu. Nah, that's why emas itu bisa menjadi penyeimbang antara aset investasi lainnya dengan emas gitu. Nah, emas itu juga menjadi salah satu safe haven asset Juni yang tadi juga Juni juga sebutkan gitu. Di kondisi yang sekarang masih banyak ketidakpastian, safe haven asset ini justru banyak menjadi demand. Oke, makanya Mbak di tahun ini yang tadi Mbak bilang banyak ketidakpastian, justru demand tinggi, makanya nilainya lagi naik terus ya. Yes, Oke Mbak. Oke, ngelanjut dari pertanyaan kedua Mbak. Pertanyaan ketiga, investasi emas tuh harus dalam bentuk fisik atau ada vehicle lainnya sih Mbak sebenarnya? Oke. Emas itu sekarang itu sudah berkembang. Tidak hanya fisik, kalau kita sebut fisik di sini logam mulia ya. Walaupun juga ada juga perhiasan emas, anting, cincin, gelang segala macam. Tapi memang kalau untuk instrumen investasi murni itu kan logam mulia. Nah, sekarang sudah berkembang seiring dengan perkembangan pasar keuangan. Sekarang tuh ada emas digital. Atau juga sekarang kita mulai ada juga nih Juni ETF emas gitu. Juni pernah dengar ETF emas? Pernah Mbak, belakangan ini baru-baru aja sih. Siap, gitu. ETF emas itu exchange traded fund yang underlying-nya itu adalah emas murni Juni. Emas murni fisik Mbak berarti? Betul. Menarik. Berarti itu underlying asetnya emas murni fisik. Secara teknis berarti di store beneran nasabah tuh kalau subscribe as if megang emas murni fisik gitu Mbak? Betul, jadi pada saat nasabah subscribe itu akan dikonvert ke unit penyertaan. Nanti di situ dari unit penyertaan itu akan dihitung kira-kira dapat berapa gram ya gitu. Oh, menarik. Dan nanti itu akan di back end dengan emas fisiknya sendiri Juni. Kalau gitu keunggulannya dibanding investasi emas fisik itu apa sih Mbak? Nah, kalau dibandingin dengan ETF gold ya Mbak berarti? Nah, yang pertama itu lebih praktis. Karena, setuju ya. Yes, kalau misalkan logam mulia kita beli, kita harus ke tokonya. Kita juga harus lihat kira-kira ketersediaan di tokonya ada yang berapa gram gitu. Dan yang kedua itu Juni nggak usah capek-capek untuk simpen logam mulianya. Karena ini kan aset keuangan. Jadi Juni tinggal titipin aja
ke ETF ini, nanti ETF ini yang akan taruh di custodian gold dan custodian banknya. Oh, oke, ngerti. Jadi walaupun kita megang emas fisik, tapi kita nggak harus pusing tuh, mau nyimpen di mana, takut dirampok atau takut gimana. Oh, kan nggak mungkin dibawa kasur kan? Nggak mungkin. Harus punya safe deposit box dulu berarti kan? Iya, PR. Oke Mbak, tadi sebenarnya Mbak sempet, aku flashback bentar ya, Mbak kan mention ETF atau Exchange Traded Fund. Nah itu sebenarnya bedanya dari reksadana tuh apa sih Mbak? Jadi kalau bedanya sama reksadana itu kan NAB-nya dihitung di akhir hari. Oke, ya, pas closing gitu kan ya. Betul, gitu. NAB baru keluar di akhir hari. Nah kalau ETF ini dia itu seperti saham Juni. NAB-nya akan ada terus mengikuti pada saat jam bursa gitu. Dan Juni bisa langsung beli di saat itu juga gitu. Kalau reksadana kan ibaratnya kita itu harus beli hari itu, NAB hari itu. Kalau ETF tuh beli saat itu, harga saat itu juga Juni gitu. Jadi real time. Real time secara harga jadi mungkin lebih fleksibel ya. Betul. Oke, menarik. Oke Mbak Oya, kita udah bahas tentang ETF, kita juga udah bahas tentang emas. Nah sebenarnya aku kepo tuh sekarang, kalau di luar negeri itu, contoh di Amerika dan di Eropa, mereka tuh udah ada yang namanya ETF Gold. Ya. Contoh, kalau di Amerika ada yang dari BlackRock, kalau di Eropa ada yang dari Amundi. Yes. Nah, sebenarnya tuh di Indonesia udah ada belum sih MI yang ngeluarin yang namanya itu ETF Gold? Jadi BRI MI saat ini baru saja meluncurkan ETF Gold pertama di Indonesia. Namanya Reksadana Syariah BRI MI Gold ETF Syariah. Ini merupakan reksadana ETF Gold pertama di Indonesia, terutama yang berbasis syariah gitu. Oke Mbak Oya. Boleh gak share dikit lagi tuh, itu produknya backgroundnya kayak gimana sih? Oke, nah jadi ETF Gold BRIMI ini, jadi BRIM ini sebagai manajer investasi, Jun. Nah, kami juga bekerja sama dengan salah satu sekuritas untuk menjadi dealer participant, dan juga kami juga bekerja sama dengan salah satu bullion banks terbesar di Indonesia sebagai gold custodian dan juga gold provider. Oke Mbak Oya, jadi sebenarnya tuh apa sih yang ngebedain BRIMI Gold ETF Syariah dengan produk investasi emas lainnya? Oke, yang pertama, jadi ETF Gold Syariah BRIMI ini itu di back underlying-nya itu ada emas fisik, Jun. Nah, dan juga emasnya itu juga terstandarisasi. Dan harganya juga mereplikasi harga emas standar internasional. Dan yang kedua, karena berbentuk ETF, produk ini diperdagangkan di Bursa Efek Indonesia, sehingga investor dengan mudahnya bisa langsung beli dari HP, nggak usah ribet-ribet ke toko emas. Jauh lebih aksesibel ya jadinya. Betul, lebih aksesibel. Dan yang ketiga itu dari segi penyimpanan emas fisiknya itu kita nggak perlu gitu, karena asetnya ini sudah langsung ada di aset keuangan. Gitu. Oke. Jadi nanti Juni pada saat beli ya udah diemin aja, liatin aja harga emas gimana. Kalau Juni beli emas fisik, Juni harus mikir kan tadi. Gitu. Oke. Berarti aku bantu simpul dari atas Mbak ya bareng-bareng. Sebenarnya di tengah banyaknya ketidakpastian ini dari geopolitik, fiskal dan sebagainya, itu emang bukan best ya, mungkin demand jadi ada di aset-aset safe haven. Contoh prioritasnya yang paling investor suka tuh emas. Karena yang Mbak mention dari dulu, ini emang udah sebuah aset yang udah ada dari zaman moyang-moyang kita. Nah, tapi dari BRIMI ngeluarin ETF Gold ini, mereka tuh ngasih solusi untuk investor-investor bisa invest dengan cara yang lebih aksesibel. Melewati Exchange Traded Fund ini, ETF Gold ini. Keren. Yang which is yang bakal bantu nge-replicate harga emas dengan underlying fisik emas asli berarti Mbak ya. Betul banget. Dan ini merupakan salah satu inisiatif pertama di Indonesia, ETF Gold ini. Jadi sangat beruntung sekali teman-teman atau investor di Indonesia apabila bisa berpartisipasi pada ETF Gold ini. Tuh, setuju aku Mbak ya. Thank you banget ya Mbak ya udah hadir. Terima kasih Dini. Oke, investors, thank you for tuning in to the 5 questions. Semoga yang kita bahas di sini bisa bermanfaat buat teman-teman semua. Jangan lupa follow
subscribe biar gak ketinggalan episode-episode barunya. Stay informed and stay invested. Thank you. Thank you.